Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga. Mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, tinggal hitungan hari, insya Allah lebih kurang 8 hari lagi kita akan bertemu dengan 1 bulan yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman, sangat dinanti-nantikan oleh orang bertakwa, sangat dirindukan oleh orang yang ingin dekat kepada Allah. Kalau seandainya kita mau bertemu dengan seseorang yang kita cintai, lama tidak bertemu, dan kita mau bertemu, tentu kita akan mempersiapkan diri. Barangkali ibu-ibu sudah berdandan, sudah bersolek, pakai wangi-wangian. Kenapa? Karena akan bertemu dengan orang yang dicintai. Itu pasti kita akan mempersiapkan diri. Demikian juga orang beriman yang rindu dengan datangnya Ramadan, dia pasti akan mempersiapkan dirinya untuk menyambut tamu agung, tamu mulia. 1 bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh berkah. Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, Syahrul Quran, Syahrullah, bulannya Allah. Tentu orang beriman akan mempersiapkan diri dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk bertemu dengan yang namanya Ramadan yang kita rindukan tadi. Kita masih punya 1 minggu ini untuk mempersiapkan diri. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan. Pertama adalah persiapan zahir kita. Mulai dari tempat tinggal kita, masjid kita, diri kita pribadi, disiapkan dengan baik. Dirapikan, dibersihkan untuk menyambut Ramadan. Secara zahir, siapkan zahirnya. Kemudian siapkan juga batin kita. Untuk menyambut Ramadan, siapkan batin kita, jiwa kita, agar masuk Ramadan dalam keadaan jiwa yang tenang,
jiwa yang bersih. Jangan sampai kita masuk Ramadan itu masih membawa segala macam persoalan yang belum selesai. Oleh karena itu, usahakan kalau ada urusan-urusan dunia yang belum selesai, selesaikan sekarang. Kalau ada hutang-hutang yang belum dibayar, bayar sekarang kalau kita punya kemampuan. Supaya masuk Ramadan dalam suasana hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang bersih. Ini tanda orang yang beriman, dia bersungguh-sungguh menyambut Ramadan. Kesiapan yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan wawasan pengetahuan kita. Supaya kita masuk Ramadan itu dengan bekal pengetahuan yang cukup. Nah, berkenaan dengan bekal pengetahuan ini, malam hari ini ulun akan menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini nantinya bisa berguna, bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan lebih terpenting lagi juga menambah kesadaran kita tentang arti pentingnya saum Ramadan yang akan nanti kita kerjakan, yang akan kita lakukan. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian dengan saum Ramadan itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Di 185-nya Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Hudan linnas, dia petunjuk buat manusia, wa bayyinat, dia penjelas, wal furqan, dan pembeda antara hak dan yang batil. Jadi ada beberapa hal penting harus kita perhatikan di Ramadan. Pertama, perintah puasa. Yang tujuannya supaya orang menjadi bertakwa kepada Allah. Dan untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, manusia memerlukan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Maka diturunkan Quran di bulan Ramadan itu. Karena tanpa petunjuk Allah, niscaya manusia tidak akan mampu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di sini ada korelasinya. Hubungannya bisa kita lihat antara saum, takwa, dan Al-Quran. Ini sangat berhubungan erat sekali. Saum Ramadan tujuannya supaya kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan untuk menjadi orang bertakwa, manusia memerlukan petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran, itu kitab Al-Quran, petunjuk la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi untuk kita jadi orang bertakwa kepada Allah, perlu petunjuk Allah Al-Quran. Untuk dapat memahami petunjuk Allah Al-Quran ini, dia memerlukan satu suasana, satu keadaan, satu situasi. Namanya suasana Ramadan. Al-Quran dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan turun Al-Quran. Pertanyaannya, apakah seluruh ayat Al-Quran turun di bulan Ramadan? Tidak. Tidak semua ayat Al-Quran turun di bulan Ramadan. Tapi mengapa Allah memakai kata-kata Ramadan untuk menunjukkan turunnya Al-Quran? Ini maksudnya bukan sekedar bulannya, tapi suasananya. Supaya kita dapat petunjuk Allah Al-Quran, bisa memahami petunjuk Al-Quran, perlu satu suasana, satu keadaan, satu situasi, namanya suasana Ramadan. Apa itu suasana Ramadan? Suasana orang yang dalam keadaan asyam. Orang yang dalam keadaan berpuasa. Orang yang dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan siam, dia akan dapat petunjuk Allah. Tetapi orang yang tidak dalam keadaan berpuasa, tidak dalam keadaan Ramadan, dia tidak dapat petunjuk Allah. Jangan sampai kita masuk Ramadan, cuman bulannya saja bulan Ramadan, tapi kita tidak dapat suasana Ramadannya. Oleh sebab itu, kita perlu memahami benar apa itu suasana Ramadan.
Secara sederhana, di Ramadan ini kita dilarang dua hal yang paling utama dilarang oleh Allah. Pertama, dilarang makan minum. Yang kedua, dilarang berhubungan seks. Kita harus menahan perut kita, harus menahan seks kita. Urusan perut dan urusan seks ini adalah urusan yang paling tua dalam sejarah hidup manusia. Coba ulun tanya lawan Bapak Ibu sekalian. Apa yang membuat Nabi Adam keluar dari surga? Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara apa, Pak? Ibu, gara-gara apa yang membuat Nabi Adam itu keluar dari surga? Gara-gara apa kira-kira? Gara-gara perutnya. Gara-gara perut. Syahwat perut yang membuat Nabi Adam mengikuti bujukan iblis makan buah hodi. Kan urusan makan. Gara-gara makanlah Nabi Adam keluar dari surga. Ini bahayanya urusan makan ini. Salah makan keluar dari surga. Bayangkan itu Bapak Ibu. Jangan dianggap sepele urusan makan ini. Gara-gara makanlah Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Betul Bapak Ibu? Betul. Makanya di urusan paling tua di muka bumi. Kenapa Qabil membunuh Habil? Ayo ibu-ibu. Apa sebabnya Qabil membunuh Habil? Gara-gara apa ibu-ibu? Gara-gara nafsu kata ibu. Bujur ibu-ibu. Tahu ibu-ibu. Gara-gara apa itu? Gara-gara urusan yang di bawah perut. Berebut pasangan hidup. Karena keinginan terhadap wanita tadi. Karena nafsu itu akhirnya Qabil membunuh Habil. Bahayanya urusan seks ini bisa membunuh orang. Bisa membunuh. Makanya kita disuruh berpuasa oleh Allah. Kenapa? Berbahayanya urusan makan dan berbahayanya urusan seks ini. Maka ditahan kita di Ramadan ini untuk tidak makan minum dan tidak berhubungan. Walaupun halal, tidak boleh ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa. Kita lihat sekarang Bapak Ibu pengaruh dorongan perut ini. Yang pertama kita pelajari dorongan perut ini ya. Pertama, manusia sekedar hanya untuk makan saja. Awalnya manusia itu hanya perlu makan aja. Dan kayak anak bayi itu dia hanya perlu makan aja, tidak perlu yang lainnya. Asal dia lapar, nangis dia, minum susu, selesai, habis dia. Awalnya manusia hanya perlu makan. Tapi setelah itu manusia mulai berpikir, bagaimana supaya lebih mudah dapat makan ini. Supaya lebih mudah mencari makan. Maka manusia berpikir ada yang bertani. Contohnya bertani dulu misalnya sederhana. Supaya bertani itu mudah mengerjakannya. Gimana caranya? Manusia mulai memikirkan alat-alat untuk memudahkan bertani. Diciptakanlah cangkul. Ini dorongan apa Bapak Ibu nih? Apa yang membuat manusia menciptakan cangkul tadi? Dorongan apa ini? Dorongan perut tadi itu. Dorongan perut akhirnya manusia membuat cangkul supaya mudah cari makan. Dari membuat cangkul, manusia berpikir lagi, kalau pakai cangkul ini agak lambat sedikit. Mulai diciptakan alat berat supaya lebih cepat lagi menggarap tanahnya. Supaya lebih mudah lagi menggarap sawahnya. Dari cangkul sampai tercipta alat berat. Ini dorongan apa ini? Dorongan perut manusia. Tadi manusia pergi begawi berjalan batis saja. Bahari kan begawi jalan batis, berpikir manusia telawas aman berjalan batis ini, orang mulai berpikir diciptakanlah sepeda supaya lebih mudah kita bekerja. Kemudian manusia kurang puas, harus lebih cepat lagi, diciptakanlah sepeda motor. Dari sepeda ontel jadi sepeda motor. Wah, kurang cepat juga ini. Kalau kita hujan basah, manusia berpikir diciptakannya mobil. Bagaimana kalau kita bisnis luar negeri? Ini kada kawak pakai mobil nih. Manusia berpikir lagi. Perlu buat lagi yang namanya pesawat supaya bisa bisnis antar luar negeri. Ini dorongan apa ini? Dorongan perut manusia. Lihat Bapak Ibu. Yang namanya teknologi itu semua lahir dari dorongan kebutuhan perut manusia. Dari sekedar makan, manusia mulai berpikir menciptakan alat-alat. Setelah diciptakan alat-alat, manusia mulai mengumpulkan alat-alatnya. Dari situ kalau tidak terkendali hasrat perut manusia, maka manusia cenderung hidupnya itu sekedar mengumpulkan benda-benda dalam hidupnya itu. Tidak pernah puas manusia itu karena dorongan perut.
Sudah punya mobil 1, kurang mau 2, mau 3. Sudah punya uang 1 miliar, kurang mau 10 miliar, kurang 1 triliun, kurang juga. Tidak pernah puas manusia. Itu karena dorongan syahwat perut yang membuat manusia itu serakah terhadap kehidupan dunia. Ini esensi orang berpuasa. Supaya dengan berpuasa itu terhindar sifat keserakahan dari diri manusia. Karena kalau sudah manusia tidak mampu menahan diri, tidak mampu mengekang diri dari syahwat perutnya, maka manusia hidupnya cenderung hanya untuk mengumpulkan benda-benda dunia. Yang pada akhirnya membuat manusia menjadi serakah terhadap dunia tadi. Dan yang lebih berbahayanya lagi Bapak Ibu, kalau sudah nafsu syahwat perut tidak terkendali, pada akhirnya itu bisa melahirkan sifat hewaniyah dalam diri manusia. Makanya perlu manusia berpuasa supaya jangan sampai lahir sifat hewan dalam diri manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Wal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan, mereka masuk dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Adapun orang-orang yang kafir, mereka hanya menikmati kesenangan hidup dunia. Ta'kulul an'am, dan mereka makan persis seperti hewan makan. Wan naru maswal lahum, dan nerakalah tempat kembali mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah memberikan perumpamaan. Ada manusia-manusia yang makannya seperti hewan. Nah, bahayanya dorongan perut ini kalau tidak dikendalikan, manusia bisa makan seperti hewan makan, kata Allah. Kita perhatikan bagaimana kalau hewan makan. Hewan itu hidupnya hanya sekedar untuk makan aja. Hanya sekedar untuk mengenyangkan perutnya aja. Itu hewan. Yang penting kenyang perut. Yang penting senang. Orang-orang kafir itu kata Allah menikmati kesenangan dunia. Hidupnya hanya bersenang-senang aja. Hewan pun demikian. Hewan yang penting senang, yang penting kenyang. Dan untuk mengenyangkan perutnya itu, hewan akan melakukan apa saja. Yang penting kenyang. Bisa membunuh, hewan bisa dibunuhnya. Si ular dimakannya tuh tikus. Tidak peduli membunuh, yang penting kenyang. Harimau dimakannya kancil. Tidak peduli, yang penting kenyang. Warik dicuri, nyampun orang. Kalau kita bola kembang, kalau dicuri, nyampun kita tuh. Kacang kita, pisang kita, dirabutnya, dibawanya ke atas. Dia tidak peduli. Biar mencuri, biar membunuh, biar merampas. Tidak peduli hewan. Yang penting perutnya kenyang. Manusia pun akan seperti itu keadaannya, kata Allah. Kalau dia di bawah kendali dorongan perutnya itu, manusia juga bisa membunuh, manusia bisa merampas, manusia bisa mencuri, manusia bisa koruptor, bisa jual diri, bahkan bisa jual ayat-ayat Allah untuk mengenyangkan perutnya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku dengan harga murah. Banyak bapak-bapak, ibu-ibu, orang juga menyampaikan Quran, tapi niatnya untuk cari makan. Na'udzubillah. Kadang-kadang ulun takut juga berceramah ini apa gerah lihatnya. Apa karena pengen dapat amplop. Karena setelah ini kan dikasih amplop biasanya. Makanya ulun kalau berceramah tuh ulun bawa kawan-kawan tuh. Supaya habis ceramah kami makan rame itu tanya tuh. Ini kawan-kawan ulun. Habis ceramahnya kami makan rame tadi. Takut kalau kita niat ceramah itu dapat amplop tadi. Karena ancaman Allah. Karena tanpa disadari manusia ini walaupun orang yang hebat ilmu agamanya, kalau di bawah pengaruh perutnya, dia pun akan menghalalkan segala macam cara. Yang penting dapat makan. Ini bahayanya dorongan perut. Maka perlu manusia itu berpuasa supaya fitrahnya sebagai manusia dapat dijaga. Jangan sampai jadi hewan. Itu maksud Allah menyuruh kita berpuasa.
supaya fitrah kita tetap sebagai manusia, jangan lahir sifat hewaniah yang menghalalkan segala macam cara hanya untuk dapat makan. Dan binatang kalau makan tidak mau berbagi, Bapak Ibu sekalian. Bujur kada tuh? Bujur Bapak Ibu, binatang kalau makan mau enggak berbagi itu warik itu kalau makan? Mau kada? Anaknya kan kada dibaginya. Jangankan yang lain, anaknya seorang kan dikasihnya. Itu binatang, karena dorongan perut syahwatnya kuat, dia halalkan segala macam, maka muncul sifat keserakahan, muncul sifat kekikiran. Manusia juga demikian, kalau di bawah pengaruh perutnya lahirlah sifat hewaniah yang akan menghalalkan segala macam cara. Yang penting dapat makan, yang penting senang, yang penting puas dalam kehidupan. Oleh sebab itu kata Allah, berpuasalah wahai orang beriman. Untuk apa Allah nyuruh berpuasa? Supaya kita tetap dalam fitrah diri kita sebagai manusia. Itu inti orang berpuasa. Bukan sekedar menahan makan minum tadi itu. Bukan sekedar menahan minum, tapi yang lebih penting lagi menahan diri dari dorongan-dorongan yang muncul dari pengaruh perut itu. Apa itu? Kecenderungan kita terhadap dunia yang terlalu meluap-luap mengakibatkan jadi orang yang serakah dan kikir. Gila dunia, menghalalkan segala macam cara untuk dia dapat keuntungan dunia. Itulah yang kita lihat saat ini. Banyak orang yang demikian, Bapak Ibu sekalian. Siapa saja manusia bisa dikendalikan perutnya. Mau yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang bodoh, yang tua, yang muda. Bahkan orang-orang yang sudah paham ilmu agama sekalipun, dia bisa juga tanpa disadari dikendalikan oleh dorongan perutnya itu. Sudah mulai hidupnya hanya sebatas mengejar dunia saja. Ingin dapat dunia juga sekalinya. Agama itu dijadikannya alat untuk mendapatkan keuntungan dunia. Maka orang yang seperti ini tidak akan dapat petunjuk Allah. Walaupun sudah hafal Quran, belum tentu dapat petunjuk Allah. Kalau niat Qurannya itu untuk dapat keuntungan dunia. Ini perlunya kita berpuasa supaya terhindar dari sifat hewaniah. Bukan sekedar menahan makan minum. Kalau untuk menahan makan minum Bapak Ibu, hewan lebih kuat. Beruang itu Bapak Ibu, itu tahan berpuasa 3 bulan lamanya kada makan, kada minum. Hewan beruang namanya, kalau sudah masuk mau musim dingin, dia masuk dalam gua 3 bulan dalam gua tuh kada keluar-keluar. Apa gawinya dalam gua? Guring aja gawiannya. Dan sebelum masuk gua itu beruang makan sekenyang-kenyangnya. Ini disimpannya perutnya itu beruang tuh. Waktu hendak masuk gua tadi itu, dia makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya. Setelah kekenyangan, masuk gua, dia guring selama 3 bulan. Nah, kena bulan puasa ada juga kayak beruang tuh. Makan sekenyang-kenyangnya, kalau ibadah masuk guring. Masuk gua, guring. Nah, ini dia gawatnya ini. Ada nanti orang berbuka puasa Bapak Ibu. Berbuka puasa tuh dia berbuka tuh kenyang sampai ke sahur. Nah, saking kencangnya makan. Waktu sahur itu makan sahur kenyang sampai ke maghrib. Gawennya apa? Kayak beruang tadi, guring aja dalam kamar. Nah, liut awak. Kadang kalau tarawih lagi sudah mati kekenyangan sudah. Ini orang berpuasa seperti beruang. Ah, jangan kita jadi beruang. Jangan kita jadi beruang, ya kan? Jadi kalau berpuasa, ya jangan sampai berhemat banyak makan, sedikit aja. Rasulullah kalau berpuasa 3 biji kurma, air putih, cukup Rasulullah. Kalau kita kan air kelapa, cendol, masih. Ah, ini beruang namanya. Kalau orang sampai dia buka puasa sampai kekenyangan, ngalir tarawih, ini persis seperti beruang. Waktu tarawih guring, liut awak karena kebanyakan makan. Jadi bukan sekedar menahan makan minum. Kalau menahan makan minum, beruang lebih tahan lagi. Bayangkan 3 bulan tidak makan. Tahan beruang. Karena esensi puasa itu bukan menahan makan minumnya, tapi menjaga supaya kita tetap dalam fitrahnya sebagai manusia. Dan jauh dari sifat hewannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Karena kalau sudah orang di bawah pengaruh perutnya, itu dipastikan dia tidak akan dapat petunjuk Allah. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa, Ramadan ini kesempatan untuk dekat kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Di Ramadan ini Allah ingin dekat dengan kita. Allah ingin dekat dengan orang-orang beriman kepada Allah. Allah ingin dekat, tinggal kitanya lagi. Apakah juga mau dekat kepada Allah atau tidak? Nah tentunya orang yang beriman pasti mau dekat dengan Allah selama Ramadan. Karena dia sadar 11 bulan jauh dari Allah barangkali. Urusan dunia kita lebih banyak daripada urusan sama Allah. Urusan dunia lebih banyak daripada urusan akhirat. Masuk Ramadan, orang beriman, dia menyikapi Ramadan ini peluang kesempatan untuk meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah. Maka dia bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Tidak ada urusan yang lain bagi orang beriman ketika Ramadan datang, kecuali berurusan dengan Allah, beribadah kepada Allah. Tidak ada urusan yang lainnya. Begitu harusnya orang beriman menyikapi. Tapi banyak juga orang yang menyikapi tadi karena dorongan perut tadi. Ketika datang Ramadan dia mikir, nanti di Ramadan berjual apa yuk? Nah, yang dia siapkan jualan. Nanti di Ramadan berjual apa yuk? Nah, supaya dapat untung. Supaya dapat untung. Salah kada nih? Kada salah. Boleh-boleh aja. Tapi rugi kalau Ramadan tetap kita gunakan untuk cari dunia. Sebulan sekali aja dalam setahun. 11 bulan sudah begawe, cari duit. Harusnya Ramadan ini kesempatan kita untuk memberikan uang kita ke jalan Allah. Nah, itu yang bujur. Sebenarnya demikian sikap orang beriman. Tapi banyak orang yang memandang Ramadan ini kesempatan sebagai peluang bisnis. Itu dekat mal-mal sudah mulai. Di spanduk-spanduk baliho-baliho. Diskon besar-besaran menyambut Ramadan. Dia sengaja memancing ibu-ibu supaya datang ke mal-mal belanja. Dipancingnya diskon besar-besaran. Ibu-ibu yang beriman tidak akan tergiur dengan segala macam iklan. No way. Ramadan bukan waktunya untuk berlanja baju dan sebagainya. Ramadan kesempatan untuk bertakwa kepada Allah. Orang Ramadan itu kalau misalnya orang beriman, kalau sahur itu cukup makan 3 biji kurma, kasih air panas, kasih jeruk nipis, minum sepakat semangka sebuting, itu fit, sehat tenaga kita. Jadi waktu kita tidak habis untuk makan. Karena satu waktunya dihabiskan untuk beristighfar wal mustaghfirina bil ashar. Jangan habiskan untuk urusan makan. Buat sederhana, sehat badan kita. Tetapi kan tidak demikian. Kita tidak puas tuh kalau ada macam-macam hidangan baru puas. Itu tadi itu beruang tadi. Segala dihantuknya. Kalau imbah itu dia teguring aja bawaannya. Lemas. Coba orang beriman rubah pola pikir kita. Rubah pola pikir kita. Datang Ramadan ini kesempatan untuk dekat kepada Allah. Dunianya ditahan dulu. Tahan, kekang, kendalikan dunia. Itu namanya saum Ramadan. Tahan diri, kekang diri, kendalikan diri kita dari segala macam pengaruh-pengaruh dunia. Yakinlah pian, semakin Ramadan urusan dunia semakin banyak. Coba kalau kada percaya, ulun pengalaman. Misalnya kita kantoran, semakin Ramadan semakin sibuk dengan dunia itu. Semakin banyak tugas apa segala macam. Baru masuk bulan Ramadan sudah berpikir, kena dapat THR kada? baru satu Ramadan sudah mikir, kena Ramadan dapat THR kada yuk? Yang dipikir THR. Yang kita cari Ramadan, Bapak Ibu, bukan harta, bukan uang, bukan dunia. Yang kita cari di Ramadan itu adalah rahmat Allah, maghfirah Allah, hidayah Allah. Itu yang mau kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya? Harus dekat kepada Allah, tinggalkan segala macam urusan, mendekatlah kepada Allah. Ramadan Allah turun di langit-langit terdekat. Orang beriman harus bijak menyikapi Ramadan. Ramadan sebagai peluang untuk dekat kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu kata Allah sangat cinta kepada Allah. Buktikan cinta itu di Ramadan nanti. Buktikan kalau kita orang beriman memang cinta kepada Allah di Ramadan nanti. Cinta kita kepada Allah mengalahkan cinta kita terhadap apapun. Rasulullah dan para sahabat kalau sudah masuk Ramadan ini Bapak Ibu, dia khususkan 1 bulan itu hanya untuk berurusan dengan Allah. Makanya disebut juga Ramadan itu sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Apa maksudnya? Supaya orang beriman bisa mengkhususkan 1 bulan ini hanya untuk berurusan dengan Allah. Kalau kita seperti itu,
maka datang Ramadan akan menambah iman. Datangnya Ramadan akan menambah ketakwaan. Buat program dari sekarang, rencanakan. Nanti Ramadan berapa kali hatam Quran. Tahun dulu sekali, tahun ini 2 kali. Tahun dulu 2 kali, tahun ini 3 kali. Buat demikian. Buat program-program, rencana-rencana ketakwaan. Bukan rencana dunia lagi nih. Rencanakanlah rencana ketakwaan. Mau menghafal Quran kah? Ya kan? Yang belum lancar mengaji, supaya mudah-mudahan Ramadan ini lancar mengaji, buat program, buat rencana. Begitu tuh, buat rencana-rencana yang berkaitan dengan urusan ketakwaan, urusan dunianya sementara waktu aja, bukan selama-lamanya. Sementara waktu dikekang, ditahan, dikendalikan. Saum. Itu maksud saum itu. Menahan, mengekang, mengendalikan diri dari segala macam pengaruh dunia, yaitu pengaruh yang lahir dari dorongan perut manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua pengaruh seks. Apa bahayanya pengaruh seks ini? Kalau pengaruh perut itu bahayanya membuat manusia bisa lahir sifat hewania yang pada akhirnya melahirkan sifat serakah. Bagaimana dengan pengaruh seks ini? Pengaruh seks bukan sekedar sebatas hubungan mesum aja, bukan sebatas hubungan mesum aja. Tetapi dari pengaruh seks ini dia lebih luas lagi. Seks ini mengajarkan kita kepada hubungan antar manusia. Itu pengaruh seks. Hubungan antar manusia. Ketika kita berhubungan dengan manusia dengan yang lain, kita ingin bagaimana kita bisa mengenal orang lain. Setelah itu kita pun ingin dikenal oleh orang lain. Lalu dari ingin dikenal, tidak cukup, kita ingin terkenal. Ingin populer, ingin hebat. Itu dorongan perut, itu dorongan seks tadi itu. Dorongan seks itu membuat manusia ini inginnya top, inginnya hebat, inginnya terkenal, inginnya populer. Lalu dari situ, kenapa manusia ingin populer? Karena dengan itu akan melahirkan sifat bangga dalam diri kita. Bangga dalam diri kita. Oleh karena itu kalau urusan pernikahan tadi, urusan seks pasti dikaitkan dengan urusan-urusan kebanggaan tadi. Misalnya kalau ibu dapat menantu, ibu-ibu dapat menantu anak gubernur misalnya, senang nggak ada? Gimana ibu? Anak pian tiba-tiba dilamar oleh anak gubernur, himu nggak ada? Kada kah? Berarti ibu-ibu orang beriman. Ini luar biasa ibu-ibu mutakin ini. Nah, tadi kemarin ulun tanya, bagaimana ibu-ibu? Senang ibu-ibu. Dapat calon menantu, menantu anak gubernur. Kenapa? Ini ada kebanggaan. Siapa menantu pian, Bu? Menantu ulun anak gubernur, Bang. Nah, bangga kalau. Tapi ibu mutakin kada ada. Tadi mengatakan semuanya kada aja. Kalau ibu-ibu dapat menantu seorang penghafal Quran, senang ibu-ibu? Walaupun kada berduit? Penghafal Quran, tapi kere kada punya duit, senang? Mau penghafal Quran tidak punya uang atau anak gubernur kaya raya? Pilih mana? Kalau ibu ya yang kaya tapi hafal Quran. Ini kebanyakan manusia begitu. Jadi dorongan seks ini melahirkan kebanggaan-kebanggaan sehingga kalau orang mau menikah pun dikaitkan dulu. Misalnya kalau istri itu misalnya perempuan itu sarjana S1, dia akan malu kalau dapat pasangan SMA aja. Paling tidak dia akan cari yang sama-sama sarjana. Gitu. Bahkan kalau bisa di atas kita. Kalau misalnya istri wanita S1, lakinya S2. Pengen gitu, pengen lebih. Kenapa? Di situ memunculkan kebanggaan-kebanggaan. Maka kadang-kadang kalau di undangan itu, misalnya orang menikah itu biasanya jarangnya tidak menuliskan gelar-gelar tuh. Pasti disebutkan gelarnya tuh. Misalnya Haji Firdaus SH MH. Wah, kenapa nih? Ada kebanggaan. Wah, menantu ulun S2 sudah. Bangga. Itu urusan seks yang membuat manusia itu berbangga-bangga diri. Maka Quran mengatakan, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Kamathali ghaythin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra
thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kata Allah, wahai orang beriman, dunia ini hanya permainan dan senda gurau aja. Apa ada permainannya? Apa ada senda guraunya? Saling berbangga-bangga di antara kalian. Wa takatsurun fil amwal wal aulad, saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan banyaknya anak. Aku sugih, lihat kalau sudah orang sudah sugih, kalau bangga kada, sombong kada, bisa meremehkan orang yang kada punya. Kecuali yang sugih tadi beriman. Kalau orang sugih beriman tidak sombong seperti Utsman bin Affan. Tapi kalau orang kaya raya tidak punya iman, seperti Fir'aun, seperti Qarun, dia akan merendahkan orang lain. Itu urusan seks itu membuat manusia berbangga-bangga dengan banyak harta, dengan banyak anak. Alhamdulillah, Pak, ulun anak ulun 9 anak ulun. 9-9-nya semua sudah sarjana semua. Sudah jadi kepala bank, sudah jadi ini, sudah jadi itu. Orang tua ada kebanggaan kalau anak-anaknya sudah pada sukses semua. Allah mengatakan mereka berbangga-bangga dengan banyaknya harta, dengan banyaknya anak. Seperti petani yang melihat air hujan yang turun, kata Allah. Lalu petani terpukau, wah, tanaman-tanamanku hijau semua. Tapi kata Allah, lihat ujungnya, kata Allah, tanaman itu menjadi kuning, pada akhirnya hancur, mati juga ujungnya. Sehebat apapun, sesugih apapun, setinggi apapun, pada ujungnya mati juga ujungnya. Hancur juga ujungnya. Maka Allah katakan, dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Banyak orang tertipu oleh dunia itu. Hidupnya hanya mengejar kesenangan dunia. Hidupnya hanya mengejar pangkat, harta, jabatan. Hidup hanya sebatas untuk berbangga-banggaan. Lalu lahir sifat yang namanya kesombongan. Bahayanya kalau sudah manusia di bawah pengaruh seks ini lahir sifat sombong, maka bisa jadi orang yang mengerti agama pun menjadikan agama tadi juga sebagai alat untuk kesombongan. Siapa dulu dong? Ulun sudah hafal 30 juz. Siapa dulu? Ini orang yang pertama kali masuk neraka nanti. Orang-orang yang hebat ilmu agamanya, tapi hanya sebatas untuk menunjukkan bahwa aku orang pintar, bahwa aku orang hebat, bahwa aku orang mulia, jamaahku banyak, pengikutku banyak. Itu orang yang sombong dengan pengetahuan yang pertama dilemparkan ke neraka oleh Allah. Orang-orang yang hebat dengan ilmu agama sebatas alat untuk kesombongan, bukan untuk memperbaiki keadaan diri dan keadaan umatnya. Itu sejarah sudah membuktikan banyak pemuka-pemuka agama yang zaman dulu sampai sekarang menjadi corong alat kekuasaan. Hanya sebatas untuk melegitimasi bahwa penguasa ini bujur tindakannya. Sampai sekarang terjadi kan? Ulama-ulama begitu. Bukan menjadi pembela agama Allah, bahkan menyusahkan umat Islam. Kenapa? Ulama sudah diserang oleh perut tadi, dipengaruhi oleh seks, dia hanya mengejar keuntungan dunia, mengejar pangkat setinggi-tingginya, cari harta sebanyak-banyaknya. Orang seperti ini, kata Allah, seperti orang yang menyalakan api, padam itu apinya. Ucapannya bagus, kata-katanya baik, yang keluar ayat-ayat Allah semua. Seperti itu Allah katakan, kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, menerangi. Wah, kisahnya ceramah nih. Kisahnya seolah-olah berdakwah. Padahal dia hanya cari dunia aja. Padahal dia hanya cari kedudukan aja. Supaya terhormat, sanjung, puji, bangga dengan kehebatan ilmunya. Seperti orang yang menyalakan api, kata Allah. Lalu Allah padamkan api itu. Mereka buta, tuli, bisu. Tidak bisa kembali kepada Allah. Sudah tahu ilmu agama. Tapi ilmu agama hanya untuk mengejar dunia. Ini bahayanya kalau orang dikendalikan perut dan seksnya itu. Maka kita perlu mengkoreksi ulang Bapak Ibu sekalian. Nilai ketakwaan yang kita bangun selama ini dorongannya apa? Apakah dorongan iman atau dorongan perut atau dorongan seks? Kalau nilai ketakwaan itu dorongan iman, maka manusia akan selalu mau mendekat kepada Allah. Dia hanya mau dekat kepada Allah. Tetapi kalau bertakwa itu karena dorongan perut seks, maka dia seolah-olah bertakwa, tapi yang dia kejar juga adalah keuntungan dunia.
Oleh sebab itu, apa pesan orang tua? Nah, kau boleh aja ngapal Quran, kau boleh aja jadi ustadz, tapi kalau kau yang kayak di TV itu nah sugih-sugih, Bang. Jangan kayak ustadz di kampung miskin, cuma ngajar alif bata. Jangan jadi miskin-miskin, boleh aja jadi ustadz itu kamu sekolah boleh aja penghafal Quran, tapi ini kayak di TV itulah sugih-sugih, nyaman, terkenal, sugih, rumahnya besar, mobilnya mewah. Karena orang menganggap itulah kesuksesan dunia. Padahal di mata Allah belum tentu yang terkenal itu lebih mulia ketimbang ustadz di kampung yang mengajarkan alif bata. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan ini kita lakukan nanti, kita kerjakan nanti, mengantarkan kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Subhanaka wa hamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.